Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat pertama sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara tentang mengamalkan iman tanpa memandang muka. Mengamalkan iman tanpa memandang muka berarti suatu tindakan iman yang diwujudkan melalui perbuatan terhadap sesama dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahiriah. Seperti contohnya melihat berdasarkan penampilan, berdasarkan kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Lalu mengapa orang percaya harus mengamalkan iman tanpa memandang muka? Alasan mengapa orang percaya tidak boleh mengamalkan iman dengan tanpa memandang muka menurut Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 tadi adalah alasan yang pertama, karena Allah tidak berkenan dengan iman yang memandang muka. Rasul Yakobus menjelaskan dalam suratnya Yakobus pasal 2 ayat 1, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Jadi Tuhan tidak berkenan dengan orang percaya yang menjalankan imannya dengan cara memandang muka. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang karena dilihat dari status sosial atau kedudukannya. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan iman yang seperti itu karena kita di dalam Tuhan, karena kita percaya Yesus, pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, sebagai milik Kristus, sebagai murid Kristus, ketika kita sudah percaya kepadanya, kita nggak boleh menjalankan iman, mengamalkan iman kita dengan cara melihat kedudukan atau status sosialnya. Karena Tuhan tidak melihat seorang dari penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jadi manusia terkadang melihat itu berdasarkan apa yang dilihat, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam sekedar yang dilihat saja secara lahiriah, tetapi Dia lihat di hati kita. Jadi Tuhan pun kita mau melihat seperti itu, dan iman yang Tuhan inginkan, iman yang tanpa memandang muka. Tuhan berkenan dengan orang yang tidak memandang status sosial atau kedudukan, karena semua sama di hadapan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Yang penting kita beriman kepada Dia. Jadi iman itu bagi Tuhan bukan karena kita status sosialnya yang tinggi, kedudukannya yang tinggi, atau rendah atau status bawah. Tidak, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat kita beriman gak atau
tidak sama dia. Jadi yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya tidak boleh beriman dengan cara memandang muka? Yang kedua, karena iman yang memandang muka tidak berasal dari kasih yang murni. Rasul Yakobus katakan di dalam Yakobus 2 ayat 8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi iman yang memandang muka adalah sikap yang tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang. Karena iman yang murni itu didorong oleh kasih yang murni. Kasih yang murni itu tanpa melihat kedudukan atau status sosialnya, dan itu yang Tuhan mau. Jadi orang yang beriman harus didorong, orang percaya, pengikut Yesus setelah dia dalam Kristus, ia harus didorong oleh kasih yang murni kepada Yesus dan kepada sesama. Oleh karena itu sebagai orang beriman kita tidak boleh mengamalkan iman dengan memandang muka, yaitu iman karena status sosial atau kedudukan, dan iman seperti itu melanggar dan merupakan dosa terhadap hukum kasih. Karena hukum kasih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa melihat kedudukannya atau statusnya. Yang terpenting dia mengasihi Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mengamalkan iman yang memandang muka? Karena iman yang memandang muka menjadikan kita sebagai hakim. Jadi Rasul Yakobus menulis suratnya seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 4, bukankah kamu telah berbuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi iman yang memandang muka menjadikan kita menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Dengan begitu kita menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Tuhan kita yang mulia, yang menerima orang berdasarkan iman mereka kepada Kristus. Jadi Tuhan yang kita sebut Yesus adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menerima kita berdasarkan iman kita, bukan berdasarkan status atau kedudukan kita. Sebenarnya penekanan Rasul Yakobus bukan pada status sosial atau kedudukannya, bukan pada kaya atau miskinnya, tetapi yang menjadi esensinya, yang menjadi intinya bagaimana seorang beriman mewujudkan imannya dalam keseharian. Karena tidak salah menjadi orang kaya dan bukan juga suatu keburukan kalau menjadi orang miskin. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, dan kita harus mewujudkan iman kita dalam interaksi sosial dengan sesama, baik itu miskin atau kaya. Jadi kekayaan tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, begitu juga kemiskinan tidak menjauhkan kita dari Allah. Bukan status sosial yang menentukan kita menerima warisan iman, melainkan otoritas Tuhan yang memilih siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk tidak mengamalkan iman dengan memandang muka, tetapi amalkanlah iman yang murni, tentunya dengan kasih yang murni. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, berkati firman-Mu yang mengajar kami supaya kami mengamalkan iman yang tidak memandang muka. Karena iman yang memandang muka bukan iman dari dasar kasih yang murni, yang membeda-bedakan, tetapi iman yang di Tuhan kenan adalah iman yang tanpa memandang muka, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa embel-embel. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, karena dengan melakukan firman-Mu segala berkat-Mu akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.